pupuh yang selanjutnya gitu. Padahal ada berapa pupuh itu, mungkin 3 atau 4 pupuh itu yang namanya dandang gula itu. Iya. Sekarang mau dilanjutkan pupuh yang berikutnya, maksudnya gitu? Ya, gitu. Saya ingin melanjutkan pupuh yang selanjutnya itu seperti apa dan apa namanya, ada makna-maknanya yang lain apa enggak gitu. Artinya dengan pupuh itu kan pasti kan ada artinya, dan pasti di dalam setiap kalimat pasti mengandung makna-makna tersendiri. Oh iya, memang betul gitu. Ya setiap kidung itu kan ya sudah Ki Seno sampaikan kan, di syair-syair itu kan tersirat unsur doa. Ya ada artinya memang. Nah, kalau yang dibahas kemarin-kemarin itu kidung rumeksa wengi kan begitu. Iya. Nah, ada sambungannya pupuh berikutnya. Ya masih pupuh dandang gula juga. Iya. Ya, untuk supaya suasana nih mandan rileks, mandan gayeng ya cara wong Jawane itu. Iya. Apa perlu kita tembangkan nih? Ya, nggak apa-apa gitu, itu lebih baik ya saya, karena kan yang namanya ini kan kidung, bukan perlu ya. Kalau memang Kiseno ini ya tembangkan lebih baik gitu Kiseno. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Ya karena ini kan bentuknya mocopat, dandang gula. Iya. Ya harus ditembangkan. Namanya kidung kan, kalau kita ngidung berarti kita mau nembang. Mocopat. Mocopat itu ada beberapa, ada 11. Ya satu diantaranya dandang gula ini. Saya kidungkan nih. Iya, silakan Kiseno. Tapi apabila suara Kiseno ini kurang bagus, ya minta maaf karena Kiseno bukan seniman. Iya, Kiseno. Ya maaf. Ini Kiseno sekarang pakai kacamata karena penglihatannya itu sudah agak berkurang. Ya maklum, semakin tua kan nikmat semakin dikurangi, kan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Kalau memang itu lagi kacamata ya Gak masalah. Jadi kalau kemarin rumeksa wengi Kiseno ngitung dengan laras pelo. Sekarang kita ganti slendro biar ada lain gitu, agak lain. Ada suaranya, peluk slendro kan lain. Coba saya kembangkan. Sagung Pancabaya samya bali, sakataking ama amiruda, wedi asih pandulune. Kira-kira seperti itu. iya Kiseno. Sakataking brojo luput, kira-kira panduk sakalir. Sakataking wisatawa, sarta kuruda enak apa enggak ini suara? Takutnya di pesawat cecek nanti jatuh. Ya, karena saya apa namanya, kalau apa ini apa belok apa sih, saya nggak ngerti gitu. Ini Tapi kalau itu bagi saya ya bagus, alhamdulillah ya, enak.
Nah, cuman kan kalau namanya Sherlock gitu saya nggak ngerti. Jadi terusin aja ke sana. Jadi kan biar bagus dengan apa yang saya ingin tanya. Ya takutnya nanti ada Kiseno nembang itu kayak apa itu kaleng kerupuk jatuh ke batu. Ya enggak. Ya maaf kalau misalnya nggak bagus ya maaf, orang kita cuma ngobrol cuma Iya. guyon kan seperti itu. Kayu aeng lemah sangar songing landak wane wong lemah miring pakekiponing merak. Itu seperti itu. Ya alhamdulillah. Ada nggak yang itu? Artinya artinya apa? Jadi begini, ya sering disampaikan lah Bapak Kidung itu ada unsur-unsur doa. Ya, di situ Sagung Poncoboyo Samyo Bali kan ya artinya segala sesuatu mara bahaya semua itu pada semingkir pada pulang ke tempat asalnya kan seperti itu. Sakataing omong Amirudo ya seperti itu. Ya namanya bahaya kan bentuknya kan sangat luas sekali. Iya. Ya dari percobaan hama, percobaan apa itu keadaan penyakit di kalangan kita, apa saja. Iya. Itu seperti itu. Jadi yang namanya doa kidung kan memang harus kita bacakan. Karena apa? Karena semakin kita banyak ngitung, semakin kita banyak doa, maka segala sesuatu itu akan tersingkir dari kita kan seperti itu. Itu seperti itu Mas Wisnu. Kira-kiranya yang saya sampaikan itu seperti itu. Masih banyak lagi hal-hal yang lain dari syair-syair itu. Sampai ke bait terakhir itu ada makna-makna tersebut. Berarti orang zaman dulu kidung ini selalu dilangsungkan. Tadi Kisena bilang ada hama atau penyakit. Berarti kan bisa juga para leluhur zaman dulu atau masyarakat zaman dulu mempercayai kidung ini bisa betul seperti itu. Membuang hama di dalam tumbuhan, mengusir hama tumbuhan karena mungkin nggak ada pupuk zaman sekarang ini ya. Dan juga terjaga semuanya dari mara bahaya termasuk untuk hasil bumi minimal dan buat ke diri dia sendiri. Ya memang seperti itu. Jadi makanya yang namanya kidung itu maknanya sangat luas sekali. Makanya saya sungguh sangat terharu dan sangat terenyuh. Orang-orang zaman dulu ini menciptakannya ini bukan, ya artinya bukan orang sembarangan kan bisa menciptakan kidungan, tapi di dalamnya itu ada unsur-unsur doa untuk apa? Untuk keselamatan umat seperti itu. Ya karena kan sang pencipta kidung ini memberikan ajaran tentang bagaimana doa keselamatan. Keselamatan dalam arti yang luas. Yang satu buat ke tanaman, yang satu bisa buat ke keluarga atau buat badan sendiri. Artinya kidung ini doa keselamatan, ya kan? Ya. Dengan meyakini, dengan menjalani laku
adalah spiritual. Seperti itu memang. Ya kan begitu bisa no. Kan begini. Karena kita itu tersingkir dari segala mara bahaya. Kan karena kita mempunyai apa? Asih pandulune. Segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita lihat di alam nyata ini, wedi asih pandulune. Artinya kita itu harus welas asih. Nah, kalau kita itu mempunyai patokan rasa welas asih, senjata apapun itu akan tersingkir, akan luput, tidak akan mempan. Itu kan seperti itu. Nah, makanya yang nganggo patokan ya itu. Ada kalimat wedi asih pandulune. Saliring wisatawan sudah ketahuan, bisa kan racun upas. Iya. Karena kita merasa punya watak welas asih, kita mengasihi segala apa yang ada di bumi, baik binatang, baik apa yang tumitah di bumi, artinya makhluk ciptaannya Sang Pencipta. Dia itu tidak akan mengganggu kita, kan seperti itu. Itu hebatnya di situ. Berarti ini mempunyai apa namanya kiseno ya? Contoh mohon maaf ya, kayak yang kidung ini mungkin ada yang memakai puasa untuk biar lebih resep lagi, mungkin seperti itu kan spiritualnya kira-kira kiseno ya. Itu memang seperti itu Mas Wisnu. Jadi yang namanya kidung, kalau orang dulu kalau baca itu dia prihatin dengan baca sembarangan, maka sangat ampuh sekali. Dan beda sama, ya maaf nih, sama orang-orang sekarang kan, yang namanya prihatin, yang namanya kita itu mengurangi tidur, mengurangi makan. Sekarang kan jarang. Kalau orang dulu ya kenapa ampuh, ya karena itu turu ngelongan, mangan ngelongan, kan seperti itu. Artinya ngelong turu, ngelong pangan. Artinya kita mengurangi tidur, nah kita mengurangi makan, sehingga apa? Membaca kidung dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, akhirnya akan terjawab doa-doa itu. Jadi ya dengan bahasanya ini, dengan bahasa Jawa yang mudah dimengerti untuk menyampaikan apa yang dimaksud di dalam hamba kepada Tuhan. Betul, Kan begitu bisa ya. Dengan cara penyampaiannya dengan bahasa yang enak di hati. Contohnya ini seperti yang di sana lantungan ini dan yang kemarin. Kan gitu. Jadi bisa buat menghambat atau menghalangi kejahatan-kejahatan, baik itu kejahatan berupa hama maupun kejahatan berupa dari manusia itu sendiri. Nah, tadi kisahnya ngomong, berarti di sini kejahatan bisa untuk menahan hawa nafsu, kan begitu? Memang hawa nafsu penyakit itu yang paling berat. Kalau sekedar kadas kudis, batuk, apa itu sih ya saya kira mudah lah, ada obatnya. Tapi kalau penyakit hati tidak disertai dengan rasa kita prihatin, kita apa, makanya nafsu akan semakin bertambah. Tapi kalau kita dengan prihatin, dengan mengurangi madang longan turung longan kayak kowe mikir, ngelong turung ngelong pangan, maka kita semakin berkurang hawa nafsunya. Berarti ya dengan kayak begitu apa namanya,
budi pekerti dia, akhlak dia terus terjaga, terus terasah. Betul. Kan begitu Kiseno. Sehingga apapun yang diperbuat dia, yang menjalanin laku atau prihatin dengan memakai kidung ini, sehingga tatanan di lingkungan minimal buat diri sendiri dan keluarga itu menjadi yang saling hormat dan menghormati. Memang harusnya seperti itu. Kan gitu ya. Dengan kidung itu sendiri. Nah, dengan kepercayaan kidung gitu juga tadi kita ngomong juga dengan penyakit. Bahwasannya bisa menghambat atau menghalangi hama. Kayak hama di padi, hama di kebun singkong atau kebun apa yang lain, kayak hama celeng, kayak hama-hama kan zaman dulu kan nggak ada obat atau apa, tapi dengan rasa Wedi asipan dulu nek itu, maka dia akan menyingkir. Kan seperti itu. Dengan kidung itu dibaca sampai sepupu itu rampung. Kan seperti itu. Itu tadi kan jadinya, jadi sehingga ya tanah Nusantara ini menjadi gemah ripah lojinawi tata tentrem kata raharja. Betul. Tertata semuanya, ketentraman dapat, setelah tertata ketentraman, lalu hasil bumi melimpah ruah. Tidak ada saling bacok-bacokan, saling iri-irian, kan begitu no? Iya, memang seperti itu. Mohon maaf bahasanya, sepertinya laku-laku ini memang ada maknanya secara historis atau secara spiritual, sehingga bisa juga buat pengobatan tadi yang tadi. Iya. Kata yang wisatawan itu loh, yang namanya wisatawan. Nah gitu kan, bisa juga buat penyembuhan juga. Penyembuhan juga. Gitu. Banyak sekali manfaatnya hitung itu. Ya ibarat ya kayak ada doa juga, kita kan ada doa di dalam doa Kanjel Arsi juga, maksudnya ada juga makna-maknanya. Setiap doa yang kita ini di agama Islam kan ada doa ini kan semua ada maksud dan tujuan. Sama dengan kidung ini juga kan begitu. Berarti antara budaya dan agama tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Agama dan budaya kan. Tapi kadang-kadang sering saya sampaikan. Ya seperti ini sama ini. Iya. Sehingga kan gini, orang banyak meninggalkan budayanya, terus dia mengejar menjadi agama yang fanatik. Padahal kalau diselaraskan, diseimbangkan dalam satu koridor antara budaya dan agama menjadi satu kesatuan, tidak ada jalan yang pincang. Betul seperti itu. Iya kan Biseno? Sama-sama ngadep, mantep jadinya. Sudah ngadep, mantep. Nah gitu. Jadi semuanya untuk ngebangun kebersamaan, membangun kebersamaan dengan kidung rumekso ing bengi. Artinya kalau misal dibaca tadi kan itu kan rumekso ing bengi itu kan doa tengah malam. Iya. Bisa buat lingkungan, bisa buat ke provinsi, bisa buat ke negara, bisa bahkan buat ke negara, kan begitu kira-kira gitu. Iya. Jadi yang lebih penting juga itu bagi terakhir ya harus dibaca semua kan, yang namanya kidung satu pupuk masa cuman hanya satu bagi yang dibaca. Iya. Sudah bisa racun, sudah tawa, sudah tidak mempan karena wedi asipan dulunya itu. Nah itu kayu aeng
lemah sangar. Kayu aeng lemah sangar. Songing landak guane wong lemah miring. Pakekipone merak. Kayu aeng kan ya kayu gede yang kelihatannya itu angker. Iya. Kayu Besar ya, kayu angker. Kayak tua, kayak pohon beringin gitu ya. Lemah sangar ya lemah yang tanah itu yang kelihatannya itu angker, Wingit gitu. wingit. Ya. Cara wong Jawane lemah sing carane akeh demite, akeh medine. Lemah sangar. Guane wong lemah miring. Pakekipone merah. Itu artinya kalau yang namanya lemah sangar kan lemah angker, kayu angker. Kalau di dalam bahasa itu saya suka dengar dalang. Jadi kayu angker, lemah angker. Ana paribasan sato moro sato mati, jalmo moro jalmo ngemasi kan berarti medeni kan. Aduh. Masa apa ke? Nah, karena lemah itu kelihatannya angker, kayu itu kelihatannya juga sangar angker. Orang kalau ke situ, utawa hewan ke situ pun akan lenyap, akan mati. Jalmo moro jalmo ngemasi, manusia ke situ juga akan mati juga. Tapi kan ada tetapinya. Manusia yang ke situ mati, manusia yang bagaimana dulu kan seperti itu. Walaupun lemah itu kok kelihatannya angker, kalau ke situ kita itu dengan secara baik-baik, kita ke situ dengan secara sopan santun, kita permisi, kita memberikan apa ya salam. Itu tidak akan luput. Ya, tapi kalau ke situ yang namanya tanah angker, kayu aeng atau kayu yang besar itu kelihatannya angker, ke situ kayu itu ditebang atau diobrak-abrik. Nah itu gimana? Ya bisa juga. Itu yang namanya sato moro sato mati, jalmo moro jalmo masi, karena tindakannya dia, tindakannya manusia itu sendiri yang kurang pas. Ya artinya kembali ke atas lagi. Semua akan tersingkir karena apa? Wedi asih pandudune. Tuh, seperti itu. Ya berarti kan bahasanya kan begini, jadi Kiseno. Kalau menurut tangkapan saya dari bahasa Kiseno, semua itu menjadi angker karena perbuatan sendiri. Nah itu. Ya kan Kiseno. Tidak ada budaya bumi ini yang angker. Angker itu akibat memang pada hakikatnya namanya makhluk halus pasti di mana aja. Ya. Seumpamanya ini seumpama saya bertamu dengan Kiseno di rumah Kiseno, saya nggak ngucap salam, saya nyelonong aja, ya pasti saya digebukin. Angker kan berarti kan. Ya kan? Tapi keangkeran itu akan hilang apabila sampean datang ke tempat saya. Kula nuwun misalnya seperti itu. Oh, mangga. Nah, berarti kan saya nggak luput. Enggak luput. Kan begitu. Saya main ke rumah Kiseno, pintunya saya ipisin. Ya jadi angker Seperti itu. luput Itu saya. yang namanya jalmo moro. Nah, Jalmo masih satoro satu mati. Nah. Bisa juga. ya marah penghuninya kan begitu. Ya kira-kira secara akal sehat itu seperti itu. Lah orang kita aja ke kuburan juga harus mengucapin salam. Itu ke kuburan, tapi minimal tidak melanggar norma-norma walaupun di tempat manapun kecuali ya di kuburan. Mau di tempatnya yang angker sekalipun, cuman nggak melanggar bahasanya tabu ya.
Seno ya, tabu, semua pasti akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Tinggal kembali lagi batinnya kayak apa. Ya, gitu. Dengan adanya kidung yang cari ke Seno lantunkan, berarti di situ mengajarin diri sendiri agar tidak menyepelekan atau harus ada bahasanya unggah ungguh. Ya kan? Nah, itu sering Ki Seno sampaikan kan. berarti kan dalam menyikapinya ini, wah, baca doa rumekso ing bengi kok kayu yang angker biar nggak angkat, itu salah. Jadi kan kalau saya pandang kan berarti itu jadinya kan, karena yang menjadikan angker itu ya orang itu sendiri, bukan si pohon. Kan begitu. Kalau si pohon yang angker ya repot juga gitu. Ya itulah seperti itu. Dan mungkin masih banyak lagi arti-arti yang lebih luas, yang lebih mendetil, tapi ya itu yang saya sampaikan ke sampean. Yang namanya kidung itu memang seperti itu. Tentang kelanjutan kidung rumekso ing bengi, kemarin kan sampai satu pupuh. Oh iya. Ya, saya ingin kan ada beberapa pupuh itu, ada 4 kalau nggak salah. Ada 4 pupuh. Nah, ini saya ingin tahu yang pupuh kedua seperti apa bunyinya dan ada maknanya enggak kira-kira daripada pupuh itu tersebut. Ya ada. Ini kan pupuh dandang gula. Lanjutannya daripada kidung rumekso ing bengi yang sudah dibahas pada waktu itu. Ya. Nah, ini kelanjutannya ada nih. Apa perlu Ki Seno nembang nih? Kalau memang itu bagus kan namanya kidung gitu. Ya namanya kidung kan artinya kan tembang. Iya. Nah kalau kan ngidung berarti kita harus ya nembang. kalau itu Ki Seno bisa ya silakan, lebih baik. Ya bisa sih, tapi misalnya apa suaranya nggak bagus, blero, kalau bahasa anak sekarang tuh fals ya, minta maaf karena bisa Bisa ngomong palsu juga Ki Seno ya. Bisa. Itu kan ada Iwan. Oh iya. Oh Iwan palsu ya. Oke gitu dong. Ada lanjutannya. Kalau waktu Ki Seno nembang rumekso ing bengi itu kan larasnya pelok. Ya, sekarang biar suasananya agak ganti, kita pakai selendro. Selendro patet 6 namanya. Oh gitu. Kemarin apa pelok ya? Yang pertama itu pelok ya kemarin ya. Iya. Ini apa namanya? Selendro. Iya. Kan di gamelan Jawa kan ada pelok ada selendro. Ini mau nembang apa enggak nih? Ya silakan. Tanya melulu nih. Silakan Ki Seno. Iya. Sagung Pancabaya samya bali sakataking ama Amiruda welas asih pandulune gitu. Bagus apa enggak nih? Bagus. Bagusnya pales dan ini cecek pada jatuh. Yang penting saking brojo luput kadhe kapuk tibaning wesi. Aja nganggo glenggem lah. Saking wisatawa sato kalak putu
Berarti ini tadi satu pupu. Masih ada lagi ya. Berarti ini pupu yang kedua ya. Pupu yang kedua. Kayu aeng lemah sangar songing landak guane wong lemah miring pakekiponing merak. Itu namanya satu pupuh. Pupuh dandang gula. Mocopak namanya. Jadi selendro. Selendro. Oke. Ada makna yang tersirat daripada kidung ini kira-kira. Ya jelas ada. Karena kidung ini kan diciptakan oleh para winasis, oleh para pintar zaman dahulu, bukan orang sembarangan yang menciptakan. Sehingga di dalam syair kidung itu tersirat doa-doa. Sagung Ponco Boyo Samio Bali. Jadi bahaya itu bukan berarti hewan buaya, itu bukan. Bahaya itu dari kata bahaya. Cara tembung padesan itu bebaya utawa beboyo. Yang namanya bahaya, yang namanya beboyo kan artinya luas sekali. Iya, iya. Ada penyakit. Penyakit bentuknya macam-macam. Ada hama, petani itu juga merupakan suatu penyakit. Itu seperti itu. Samio Bali artinya semua penyakit pada pulang ke tempat asalnya. Artinya seperti itu. Sakataing omo sami amirudo itu juga ada artinya. Ya hama ya juga penyakit. Yang jelas hama ya kaitannya dengan tanaman. Petani itu namanya hama, itu juga termasuk penyakit yang ada di atas tadi. Iya. Itu seperti itu. Silakan kopinya diminum dulu biar makanya ini saya sedang meringkas beberapa makna daripada kidung ini tersebut. Nanti saya akan melihat garis besarnya sampai di mana. Iya betul. Ada nggak kesangkut pautnya dengan ajaran agama Islam? Kan seperti itu. Welas asih pandulune tuh ada kata-kata seperti itu. Jadi hama, penyakit, para bebaya utawa segala sesuatu yang membahayakan. Karena kita ada rasa welas asih sehingga tersingkir. Sehingga dia kembali. Karena apa? Yaitu dengan welas asih itu. Berarti kidung ini ada kekuatan spiritual ya? Ada. Jadi yang bisa saya sebutkan ada jenis bahaya, ada jenis penyakit juga. Berarti kekuatan kidung dengan laku seseorang tersebut dengan cara prihatin, sehingga kidung ini menguatkan energi spiritual. Kira-kira begitu kan? Memang seperti itu. Dengan cara mengkidung yaitu doa keselamatan dengan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering saya sampaikan, isinya itu doa-doa semua, tergantung bagaimana kita memaknainya kidung itu sendiri. Berarti sungguh bijaksana Kanjeng Sunan Kalijogo menciptakan kidung ini.
sehingga sampai tujuan maknanya, hakikatnya kepada Tuhan dengan cara bahasa budaya. Dengan cara bahasa budaya, Ya kan? Tapi kan ini bahasanya kan terahnya lebih tinggi karena bahasa ke Tuhan. Kan begitu. bukan bahasa umum. Iya. Ada sambungan lagi? Apa sambungan lagi? Ada sambungannya, ada. Jadi masih panjang sekali kalau kita uraikan, tapi yang jelas ini Mas Wisnu. Jadi Ki Seno dalam menguraikan kidung ini ya nggak detail seperti para pintar, para winasis, para sesepuh-sesepuh terdahulu. Ini hanya sekilas atau garis besarnya saja, kan seperti itu. Bagaikan kapuk tiba ingesi. Itu seperti itu. Jadi ini menyangkut dengan ilmu kekebalan, Keselamatan lah ya. iya, ilmu keselamatan. Jadi keselamatan kayak umpama tadi begal, apakah dirampok, ya seperti itu. Berarti bagaikan kapuk jatuh di besi. Jadi kalau dalam bahasa kerennya, dalam bahasa kebatinan, ilmu kebal. Ilmu kebal. Jadi kalau ilmu kebal kan kalau digunakan untuk kebenaran ya dengan welas asih itu sendiri. Kalau kejahatan itu menimpa kita tidak bakalan mempan. Yaitu tidak terasa bagaikan kapuk jatuh di besi. Seperti itu. Ada syair lagi, Sakatahing Wisotowo. Itu syairnya kan ada yang seperti itu. Wisa itu kan berarti racun. Iya. Kalau bahasa yang lebih tinggi itu daru beksi, itu juga racun. Tawa artinya kan tawar, tidak mempan. Itu ya yang jadi patokan itu. Karena apa? Welas asih pandulu. Berarti diambil dari gini bisa ya. Dari beberapa bait itu maknanya dirangkum dalam satu kehidupan. Betul. Ada dari terhindar dari mara bahaya, menjauhkan dalam segala penyakit, artinya hama, dan yang penyakit secara yang dirasakan ya mungkin batuk, Iya, seperti bahasa itu. begini kan. Ditambah lagi dengan doa keselamatan pada saat bekerja atau doa keselamatan pada saat terjadi kejahatan. Betul. Kan begitu. Berarti kidung ini meresapi dalam satu elemen. Betul. Sehingga meningkatkan energi aura spiritual tersebut kepada orang yang mengamalkan laku prihatin dengan cara mengkidung. Memang kalau orang dulu ini kalau membaca kidung itu disertai dengan prihatin. Ya artinya prihatin itu ya mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur. Cara bahasane kaki ini nyong mien, wong nang kepengin slamet, kepengin waras, para bebaya semingkir, kowe kudu gelem mangan longan, turu nglongan. Apa itu? Tegese ngelong turu, ngelong pangan. Artinya kan kidung kalau dibaca kakek nenek saya dulu
itu memang prihatin. Supaya apa? Supaya keampuhannya itu semakin terjadi. Ya sama seperti doa-doa yang kita ketahui saat ini. Iya. Kan? Kayak ada doa Nurun Nur 2, kan gitu kan. Ada doa Kanjeng Arsi dengan cara laku prihatin sehingga doa itu memancarkan energinya kepada si pengamal. Betul. Ya kan? Seperti itu kan? Iya betul. Nah, tapi dalam satu sisi orang zaman dulu kan nggak tahu bahasa Arab, tapi dengan memakai bahasa daerah itu sendiri, bahasa budaya bahasa yang ada di karena wilayah itu sendiri. Karena Allah kan maha bahasa. Betul. Tergantung niatnya seseorang itu baik apa buruk, sehingga kemustajaban doa itu wujud. Masih ada nih bait berikutnya ya yang saya kembangkan tadi. Kayu aeng lemah sangar, gua ningwong lemah miring, pakekiponing merak. Ya, pendapat Ki Seno sih yang saya tahu, kayu aeng itu kan kayu gede yang di situ itu orang mengatakan itu ini kayu angker. Iya, kayu pohon keramat ya, lah ya. Pohon keramat. Yang mungkin kayu ini banyak penghuninya. Iya. Seperti itu. Dan lemah sangar ya termasuk lemah tanah yang Angker ya. angker. Kalau orang dulu mengatakan yang namanya kayu angker, tanah itu angker yang dipercaya ada penghuninya. Itu ada orang mengatakan sato moro sato mati, jalmo moro jalmo ngemasi. Itu seperti itu. Ya artinya sato moro itu hewan mendekat ya. Karena di situ itu angker, banyak penghuninya akan mati di situ. Jalmo moro jalmo ngempasi, manusia mendekat ke situ karena di situ itu angker, akan mati di situ. Tapi kan yang mati di situ itu orang yang bagaimana dulu, kan seperti itu logikanya. Kalau menurut pendapat Ki Seno nih, ya walaupun di situ kok dipercaya kayu angker, tanah angker, ya kalau kita ke situ dengan baik, dengan santun, ya kita mengucapkan salam, mengucapkan apa dengan baik, ya mungkin tidak ada masalah. Kan seperti itu. Angker itu kan diciptakan oleh diri sendiri. Nah, seperti itu. Ya kan? Angker itu diciptakan oleh diri. Contoh saya ke rumah Ki Seno tidak mengucapkan salam, ya pasti ngamuk orang ya. Kan begitu kira-kira. Ya itu orang kok nggak ada sopan-sopannya sama sekali, kan pasti itu seperti itu. Jadi intinya keangkeran atau kewingitan daerah tersebut tergantung orang itu sendiri, atau dibilang angker atau tidak. Memang seperti itu ya. Oke, jadi ceritanya ini di dalam pupuk yang kedua ini merangkup mengenai unggah-ungguh. Tidak jauh seperti itu. Kan begitu. Harus ada sopan santun, balas asih, balas asihnya yang balas asih itu dari Allah SWT itu dengan rahmatnya. Kedua dengan cara kita harus menghargai alam, kan begitu. Ini kan bahasanya siloka, kiasan, bahasa kiasan. Tinggal kembali lagi yang membaca, yang memaknain harusnya bagaimana baiknya, kan begitu. Nah yang bait terakhir ini masih ada nih. Dari gua ning wong lemah miring, pakekiponing merak. Ya artinya
merak kan bukan burung merak, itu bukan. Itu adalah sarang kejahatan. Yang nama kejahatan kan macam-macam. Perampok, begal, berandal, maling, kecu, cara bahasa Banyumas itu berandal, kecu. Itu semuanya akan tersingkir. Dengan apa? Yaitu yang di atas. Diasih pandulunya. Dan dengan doa kidung itu dibaca secara benar dan lengkap. Berarti satu popo. Setelah diamalkan, dilakoni ya, sehingga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lingkungan itu tentram, damai, dan hindah dari mara bahaya, penyakit, keselamatan bagi lingkungan tersebut atau orang tersebut, kan begitu ya. Memang seperti itu. Nah, jadi intinya ini merambah di dalam satu tatanan keluarga atau desa atau yang lebih besar lagi, kan begitu, sampai bisa negara, sehingga kedamaian terjadi, ketentraman terjadi, sampai yang nanti akhirnya dengan gemah ripah lo jinawi tata tentram kakara raharja, hasil bumi melimpah ruah, Kehidupan semakin tentram. nah kan begitu kan. Jadi di dalam hal ini budaya tetap mengajarkan akhlak, budi pekerti yang mulia. Betul. Tidak disalahartikan. Karena banyak sebagian bid'ah, syirik, ini baca doanya mantra. Ini kan ada sebagian yang bisa disebut mantra. Ya bisa ya, mantra kan doa. Nah, bagi orang awam yang nggak mengetahui mantra itu kayak jampi-jampi ya, seperti itu. padahal sama. Dalam bahasa budaya mantra, di dalam bahasa agama doa. Karena apa? Pendapat saya, doa adalah ucapan. Ucapan adalah doa. Iya. Makanya bicaralah, ucapkanlah yang baik-baik. Karena apa? Ucapan adalah merupakan suatu doa, kan seperti itu. Iya. Bola baliknya. Tinggal kembali lagi pada prinsip sebagian orang banyak. Apakah mau bersama berjalan selaras dengan budaya dan agama atau tidak? Karena di dalam zaman makin maju, budaya dan agama ini seolah antara positif dan negatif, kan begitu? Iya. Karena kita tinggal di Indonesia yang mayoritas beraneka macam suku dan budaya. Nah, dicampur dengan agama agar lebih mantap. Iya, memang seperti itu. Cara mantap, kan begitu. Jadi kadang-kadang orang menyebutkan syirik lah, bid'ah lah, musyrik lah. Tapi orang itu kadang-kadang ya ini banyak yang terjadi. Sehingga budaya kita ditinggal. Contoh sedekah bumi, musyrik, masa bumi tak sedekah, kan begitu kan? Karena kita dengan membaca kidung, hasil berlimpah, hama jauh, sehingga kita mengucap syukur dengan sedekah bumi, sampai dengan gemah ripah, hasil bumi tidak ada putus-putusnya, kan begitu? Iya. Berarti Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan doa ini dengan cara meresapi. Baca doa bersama harus ngerti artinya. Karena belum tentu orang sekarang baca doa ngerti artinya. Iya. Robbana atina fid dunya hasanah, nggak ngerti orang artinya. Tapi dengan bahasanya sendiri, dengan bahasa yang enak di hati, mengerti artinya, sehingga maksud tujuannya sampai. Kan gitu. Gimana? Alhamdulillah. Gimana Mas Wisnu kabarnya? Sehat. Hujan terus ini berapa hari? Ya, mudah-mudahan sih hujan yang membawa berkah. Artinya hujan yang bagi kaum tani tanaman jadi subur. Kalau hujan membawa berkah kan
yang diharapkan kita semua. Gimana nih? Saya ingin menyambungkan pembicaraan yang kemarin, sambungan daripada hidung rumakso ilmu kemarin Kizen. Oh iya iya iya. Jadi biar biar tuntas. Jadi kan kemarin ada baru beberapa buku itu. Berapa buku ya? kedua apa buku ketiga? Buku kedua kemarin yang Buku kedua. Nah sekarang masuk berarti buku ketiga, ya betul. Nah saya ingin mengupas buku yang ketiga dari buku pertama, buku kedua sudah. Nah ini saya ingin mengupas ke buku selanjutnya. Pasti ada yang makna-makna yang sungguh menyentuh apa di dalam tubuh, apa bagaimana. Terutama ya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Masih ada sih buku-buku yang lain ya Pak, buku ketiga itu. Ya, karena ini merupakan suatu hidup ya harus dilantunkan atau dikembangkan kan seperti itu. Ya. Nanti saya kembangkan ya. Iya gitu. Tapi udah jadi kebiasaan Kiseno kalau nembang kok tidak sambil udut datang ngerokok tuh kurang pas. Enak Kiseno aja lah gimana. Iya, yang penting kan kita ngobrol-ngobrol daripada kita itu tidur sore. Ya. Kakek saya dulu orang yang mengurangi tidur itu jauh dari segala penyakit dan didekatkan dari rezeki. Mudah-mudahan obrolan kita daripada tidur sore, kita ngobrol, kita ngitung, mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi rezeki yang murah dan barokah. Amin. Kakek saya dulu pernah nembang itu aja turu sore kaki, artinya jangan tidur sore bocah, artinya begitu. Ada dewa lang-lang jagat, artinya ada dewa itu mengelilingi jagat. Apa yang dibawa? Nyaking bokor kencanane, bokor kok emas, berarti kan emas kan mempunyai nilai tinggi. Isinya apa? Donga tetulak, artinya isinya donga penolak segala mara bahaya. Sandang kelawan pangan iku bagianipun. Waktu terakhir apa? Supaya kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan apa? Waktu terakhir wong urip sabar lan narima. Kira-kira seperti itu. Itu kakek saya dulu. Iya, iya. Ya, artinya sabar itu menjadi patokan manusia. Kita kembangkan ya. Silakan Kiseno. Pangupakaning warak sakalir najan argom yang segoro alas temahan rahayu kabeh begitu. Sarwo sarira ayu ing ideran ing widadari. Kalau Jabutan Mas kowe itu widadari. Kalau bahasa orang yang bahasa halus ke sana itu widodari. Kalau kita itu Jawa koek ya widadari lah, sama saja. Rinek seng malaikat sakataing rasul dadi sarira tunggal ati Adam utekku baginda
asih pangucapku ya Musa. Aku seperti itu. Masih pupuk dandang gula. Jadi ketika pupuk itu. Nah, maksud dan arti daripada pupuk yang tadi itu memang maknanya juga sangat dalam sekali. Panggupakaning warak sakalir nadyan adoh yang segoro alas. Teman rahayu kabeh sarwa sarira ayu ingidran ing widodari. Kita ambil dari teman rahayu kabeh. Artinya rahayu kabeh itu kan selamat semuanya. Bukan seperti itu. Nah, jadi yang namanya kita kepengin selamat, walaupun argo yang segoro alas. Argo itu kan artinya gunung. Segoro sudah ngarani samudra, segara, jaladri sama saja. Alas adalah hutan. Kalau samudra, kalau menurut pendapat Ki Seno, apa arti daripada kidung tadi? Yang namanya samudra kan luas sekali, bahkan daratan dengan samudra itu luas samudranya. Ya, kalau pendapat Ki Seno, dalam pandangan Ki Seno nih, artinya luas kan dalam kita itu mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Seperti itu. Itu dilihat dari segi, misalnya kita mau mencari ilmu seluas samudra. Nah, kalau dilihat dari pribadi-pribadi seseorang, itu menggambarkan bahwa luas samudra itu menggambarkan bahwa kita itu harus mempunyai watak sabar. Walaupun tadi ada panggupakaning warak sakalir, artinya walaupun kita bertempat di tempat yang tidak mengenakan. Ya, kita misalnya hidup di tengah-tengah kandang warak, artinya kan tidak enak. Tapi dengan rasa sabar, sehingga keselamatan akan berpihak pada kita. Kalau hutan itu yang jelas tumbuh pepohonan dan kayu. Dan pohon dan kayu itu kalau dilihat dari untuk kehidupan kita, ya kita hidupkan semuanya dari tumbuh-tumbuhan dan kayu. Kita misalnya makan padi, makan jagung, makan palawija apa saja, kan berasal dari pepohonan dan kayu itu. Nah, walaupun kita hidup di tengah samudra, juga ada kehidupan. Di hutan juga ada kehidupan. Di gunung juga ada kehidupan. Tapi kita kalau menjalankan kehidupan itu dengan sabar, tawakal, ikhlas, narimo ing pandum, ujung-ujungnya apa? Kepenak hidup kita.
Jadi digambarkan hati harus luas samudra. Nah, iya. Kan kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Bener kayak gue. Lalu selanjutnya dari bait selanjutnya. Sarwa sariro ayu. Jadi semuanya kita itu kelihatan selamat, kita bisa selamat itu ya itu tadi. Yang jadi patokan apa? Ya sabar itu. Nah, kalau orang itu sudah kita itu sudah sebuah samudra hati kita memaafkan, baik dari sisi keluarga, lingkup yang paling kecil tuh. Sesalah apapun anak kita, keluarga kita harus memaafkan itu dengan hati yang ikhlas. Jembar samudranya artinya kan sabar dan pemaaf. Mungkin dari sisi keluarga, mungkin dari tetangga, dan mungkin dari lingkungan, dan luas sekali. Itu sabar yang menjadi patokan. Sering dikatakan walaupun kita hidup di tempat yang kurang mengenakan. Itu seperti itu. Jadi kalau kita sabar, kita narimo pandun, kita hidup itu jangan berasa kusut. Maka apa yang kita dapatkan? Kita bisa hidup ayem, tentrem. Itu seperti itu. Ya. Itu pandangan saya mengenai isi daripada hidup itu. Kalau mengenai pandangan orang lain ya silakan, orang beda-beda kok yang namanya pandangan manusia kan. Iya, mungkin di Jawa Timur juga mempunyai pandangan lain apa yang ada di hidup itu. Mungkin di Jawa Tengah ya seperti ini. Mungkin di Jawa Barat juga punya pandangan lain. Yang penting apa yang ada di hidup itu ya sedikit mengena dalam menyampaikan. Ya apabila kok kurang pas atau ada salah-salah dari kata-kata dari hidup itu ya mohon maaf. Ya bisa ya. Kan seperti itu. Nah, kalau orang sudah menjalankan itu tadi yang saya katakan, karena kita merasa aman, tentram, nyaman, apa? Ya bagaikan dikelilingi oleh sang bidadari. Siapa sih ora senang dikelilingi orang bidadari? Walaupun toh saya belum pernah lihat bidadari itu seperti apa. Tapi di dalam gambaran yang namanya bidadari kan wanita-wanita cantik. Ini hanya kiasan. Ya hanya kiasan saja. Kalau orangnya bahagia, senang, berasa seperti di dekat bidadari. Kan kira-kira begitu. Kayak gue benar. Nah, dan hanya kiasan aja bidadari. Malah ada lagi yang lebih dalam lagi, rinekseng malaikat. Rinekseng itu kalau menurut pandangan kisah mau bahasa rinekseng itu sebenarnya dari kata-kata rinekso ing. Rinekso artinya kan banyak itu, maksudnya tergantung dengan kalimatnya seperti apa dan tujuannya apa. Kalau rinekso ing malaikat artinya kita itu dijaga oleh malaikat. Karena apa yang dijaga oleh sang malaikat itu? Karena apa? Yaitu tadi kita dalam menjalankan hidup itu tadi yang saya sebutkan di atas.
Dia berarti kalau dia sudah samudra, berarti dia bisa menerima apa adanya dalam kehidupan ini dan bisa mensyukuri nikmat Allah walaupun besar ataupun kecil. Dia bisa bahasanya apa ya, legowo, sabar, dan itu serasa bahagianya seperti dekat dengan bidadari dan juga dijaga oleh para malaikat. Artinya ya sama dengan setelah dia bahagia, setelah dia senang, dijaga oleh para malaikat, otomatis mengurangin apa namanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bener kayak kue pancen. Jadi seolah-olah jadi dalam bahasa ini ada bahasa kiasan. Memang cuma yaitu tadi kembali kepada orang-orang yang bisa mengolah arti dan makna daripada hidup itu sendiri. Pasti berbeda-beda. Nah, tapi pada hakikatnya secara pribadi seseorang mungkin ya itu tadi yang seperti saya ucapkan, telah bagi Allah menjaga, dikawal oleh para malaikat. Ya itu rinekseng malaikat, artinya kita dijaga sakehing para rasul. Artinya malaikat para rasul kan pitaking Gusti kang akar jagat yang dimuliakan. Itu kan umatku yang dimuliakan. Artinya umat yang bagaimana dulu itu? Umat yang mempunyai kualitas, orang umat yang mempunyai nilai-nilai kehidupan yang baik. Saking para rasul menjaga kita. Ya, itu benar apa yang disampaikan oleh Mas Wisnu tadi, itu hanya bahasa-bahasa kiasan kan. Jadi osariro tunggal. Ya artinya kita itu kalau sudah kita apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang ada, kita hidup di alam jagat raya ini kan artinya dari unsur tunggal, artinya kita kan menyatu sudah. Jadi patut dibilang hamba kan begitu. Nah, seperti itu. Kayak kue pancen. Gitu kan. Kan ada bahasanya kan, apakah kamu patut masuk surga atau kehambaanmu sudah dihambakan sama Allah. Kalau tidak melandaskan ya tadi seperti berbahaya itu, apakah patut disebut hamba? Ya. Kalau memang lakunya sesuai apa yang dijalankan ya. Nah, tapi dengan tadi yang udah diterangkan oleh Giseno, berarti kan semua isi kandungan ini agar mendapat bahasanya kepatutan sebagai hamba Allah kan begitu. Pancen kayak gue Mas Wisnu. Nah, bangkit berikutnya kan ati Adam utekku baginda asis. Ucapanku ya Musa. Ati Adam utekku baginda asis. Artinya kan kecerdasan kita dan hati kita itu harus sesuai. Ucapanku ya Musa. Ya, orang yang dimuliakan, makhluk Tuhan yang dimuliakan, ciptaan Sang Pencipta yang dimuliakan, itu kan dalam mengucapkan segala sesuatunya itu tidak mungkin mengucapkan yang tidak baik. Itu kan dalam segi ucapkan, makanya sering saya sampaikan bahwa yang namanya ucapan itu doa. Apalagi ini ucapanku ya Musa, ada kata-kata seperti